Hai semuanya, hari Minggu ini aku masih di rumah aja bareng kucingku. Dan coba tebak, mereka tetap rebahan kayak biasanya. Di hari kerja atau di akhir pekan, gak ada bedanya buat mereka. Kucing-kucingku tetap setia sama jadwal istirahatnya yang super ketat. Tahu nggak sih, kucing tuh sebenarnya emang butuh 12 sampai 16 jam sehari buat tidur. Bahkan ada yang bisa sampai 20 jam sehari. Terutama kalau kucing udah lebih tua. Ini bukan karena mereka pemalas sih, tapi karena kucing itu hewan krepuskular, alias aktifnya tuh di sekitar waktu subuh dan senja. Waktu-waktu lain ya dihabisin buat tidur. Secara alami mereka adaptasi buat hemat energi, karena nenek moyang mereka kan pemburu ya, yang cuma bergerak kalau lagi berburu mangsa. Menurut pakar perilaku kucing, istirahat yang banyak ini penting buat mereka tetap sehat dan aktif. Jadi, waktu kita lihat kucing rebahan terus, sebenarnya mereka lagi ngumpulin tenaga buat nanti kalau mereka tiba-tiba muter-muter atau ngejar bayangan. Itu juga kenapa kadang kalau malam mereka mendadak aktif banget kan ya. Efek dari energi yang udah terkumpul seharian. Masih mungkin kalau kalian yang punya kucing, kalian tahu banget ya. Kucing sering bangun di jam 3 pagi, jam 2 pagi, terus beraksi. Naik-naik ke atas lemari, lompat-lompatan, lari-larian, kejar-kejaran dalam rumah. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa sih kucing kita suka rebahan dan mager di akhir pekan? Jawabannya simple. Itu memang bagian dari gaya hidup mereka yang produktif buat tidur dan ngecas energi. Buat yang punya kucing, selamat menikmati momen santai bareng mereka, dan siapa tahu kita juga bisa belajar seni bersantai dari mereka. Oke. Bahas soal produktif nih ya. Aku tuh sering kepikiran soal makna produktif di akhir pekan. Sering kan ya, kita tuh ngerasa kayak mau produktif tuh harus selalu berkarya, bikin sesuatu yang kelihatan hasilnya, kayak nulis, bikin konten, atau belajar skill baru kayak masak, menu baru yang kita lihat di sosmed, TikTok, atau YouTube. Tapi apa iya produktif itu cuma soal menghasilkan sesuatu yang nampak? Nah, aku sempet nih baca pendapat dari beberapa psikolog yang bilang produktif di hari libur sebenarnya nggak harus selalu berhubungan sama kerja atau kreasi. Produktif bisa juga diartikan sebagai ngelakuin hal-hal yang bikin kita recharge, bikin kita lebih tenang dan siap buat minggu kerja selanjutnya. Contohnya, kalau kita spend waktu buat istirahat, olahraga ringan, atau bahkan meditasi, itu juga bentuk produktivitas buat kesehatan mental dan fisik. Menurut Dr. Susan Albert, seorang psikolog klinis, istirahat aktif seperti tidur siang, jalan-jalan santai, dan melakukan hal-hal yang menyenangkan, mungkin kayak main sama anak, main sama kucing kalau buat aku ya, sebenarnya bisa meningkatkan fokus dan kreativitas kita di hari kerja. Jadi produktif di akhir pekan itu fleksibel sifatnya, nggak melulu harus nyelesain sesuatu. Kadang yang kita butuhin justru waktu buat berhenti sejenak
nikmatin momen biar nanti kita punya energi penuh tuh buat ngadepin minggu baru. Jadi nggak harus selalu yang kayak aku harus menyelesaikan cucianku, setrikaanku. Kamu bisa kerjain itu setengah aja, atau kamu stop dulu, kamu nanti rencanain ngerjainnya bertahap sedikit-sedikit pas di hari kerja. Jadi weekend ini jangan ragu buat leyeh-leyeh aja kalau itu yang bikin kita bahagia dan merasa recharge. Produktivitas itu personal ya. Yang penting kita tahu apa yang paling bikin kita seimbang antara kerja keras dan istirahat. Oke, lanjutnya sedikit ya. Aku masih ada sedikit kegelisahan dan aku mau cerita tentang kegelisahan aku ini. Tiap kali jalan, entah itu ke supermarket atau ke mall, aku selalu niat banget. Oke, kali ini gue mau bikin video seru buat konten ya, biar sedikit refreshing gitu loh. Videonya nggak soal si meong-meong di rumah, pengen video yang lain gitu, kayak video belanja, video lihat-lihat suasana di mall, atau video makan kulineran kayak gitu kan seru ya. Tapi nggak tahu kenapa deh, setiap sampai di tempatnya langsung lupa gitu aja. Tiba-tiba udah asik aja milih-milih barang, lihat diskonan, atau fokus nyari barang yang udah diniatin dari rumah. Dan ide bikin videonya malah bye-bye, hilang nggak tahu kemana. Akhirnya keinget buat direkam, ya kayak gini, pas di rumah lagi nyantai-nyantai, push-pushnya nggak ada video yang beda lagi kontennya. Ini lagi si kucing lagi goleran habis makan sarapan. Ya udah, itu pun cuma ya kayak gini deh videonya, si kucing, suasana rumah. Jadi bukan konten yang baru sifatnya tuh, bukan konten jalan-jalan atau konten tips belanja atau konten kulineran gitu. Tapi yang ini kontennya masih seputaran rumah, home edition with cats. Kadang sih sempat mikir ya, kok ya gagal terus, padahal udah niat mau coba sesuatu yang beda. Tapi ya gimana dong, ya nggak apa-apa lah ya. Seenggaknya aku masih mencoba untuk menjadikan kebiasaan untuk membuat video yang agak panjang di rumah dulu, biar jadiin ini kebiasaan yang melekat. Dan mungkin nanti kalau di lain waktu, kalau udah jadi kebiasaan, aku bisa membiasakan diri di luar pun untuk membuat video juga. Jadi ya kita nikmatin dulu prosesnya ya. Yang penting kita tetap enjoy dan happy meskipun kontennya sederhana.